Bali akhirnya juara Liga 1 dengan menyisakan satu pertandingan terakhir lagi melawan siapa ya? Bali lawan Persik. Oh ya, Persik Kediri. Persik Kediri juga yang menentukan langkahnya Bali juara karena dia bisa menahan imbang Persib Bandung 0-0. Betul sekali. Nah, kemarin Bali juara setelah Persib. Ya kan perburuan kemarin sisa 2 tim tuh, Bali dan Persib. Ternyata Persibnya malah ditahan imbang 0-0. Sampai si Gavin bilang, "Oh, terima kasih agen Topik bosku." Agen Fahmi kan, si Topik sama si Fahmi masih dipinjamkan kan, ke Persik Kediri. Jadi katanya mereka masih bagian dari Bali United, agent. Padahal ya kalau misalkan Persib itu menang, kan Bali kalah 3-0 sama Persebaya. Aturannya kan partai terakhir nih, match terakhir tuh bisa seru banget tuh kalau Persib menang. Masih kompetitif. Kenapa coach Persib bisa kalah? 0-0 bukan kalah bisa seri 0-0. 0-0 ya, karena Persiknya juga bagus ya saat itu. Mereka militan bahkan dapat banyak peluang juga ketika lawan Persib Bandung. Terus Persib Bandungnya seakan bingung juga untuk membongkar Bali United. Gitu. Kenapa? Padahal kan ada Bang Klok ya. Ada Mark Klok, ada Bruno, ada Rashid. Atau memang bensinnya udah habis? Nggak tahu juga ya mereka habis apa enggak. Cuman pembahasan itu kita simpan gimana kalau kita sekarang juaranya dulu nih. Ngomongin soal Bali United bentar nih. Disuruh kameramen geser dulu. Aman. Ada tuh. Bali United. Bali United juara dan Senin pagi Bali baru saja mengucapkan atau membuat acara syukuran. Ada 70 orang lah yang ikut syukuran karena rekor Bali ini mengalahkan rekornya dari Bayangkara. Kan Bayangkara waktu itu juara Liga 1 dengan poin 69. Nah, sementara Bali ini di musim ini berhasil kan 72 dan kalau misalnya menang poinnya jadi 75. Berarti sekarang 72. Bayangkara waktu itu 69 pada musim 2017-2018. Simon McManamy sama Paulo Sergio tuh. Iya. Yeah. Dan ya kita akan ngomongin soal faktor-faktor apa saja coach yang membuat Bali United juara musim ini. Satu, teko. Yang pertama fix itu. Faktor teko Stefano Cugura, pelatihnya, head coach. Dan ya dengan juara ini Teko hat-trick berturut-turut. Tripit. Jadi juara di Liga 1. 2018 bersama Persija Jakarta, 2019 bersama Bali United, 2020 nggak ada liga, 2021 masih pandemi nggak ada liga, 2002 ketika liganya ada dia langsung juara lagi. Back to back Bali United jadi juara Liga 1. Pelatih tersukses di era Liga 1. Apa yang membuat sosok pelatih kelahiran Brazil ini istimewa coach? Nomor 1, Teko itu sangat tahu dengan kultur sepak bola Indonesia. Ini yang paling penting. Yang beberapa pelatih dari luar negeri itu adaptasinya masih sulit kan. Kalau Indonesia faktornya banyak tuh. Faktor lawan, faktor ya kayak gini sekarang di musim sekarang aja kan ada faktor pandemi yang mengharuskan itu bubble. Nah, Teko tuh sudah bisa beradaptasi terhadap faktor-faktor yang kayak gitu ya. Yang non teknisnya dia udah tahu. Jadi bagaimana cara bertarung di Liga Indonesia Teko udah tahu karena dari 2004 juga dia pernah juara bareng Persebaya Surabaya kan. Dia asistennya Jackson saat itu pelatih fisik kalau nggak salah. Jadi 2004 dia udah ngerasain juara, artinya dia dari 2004 udah ada di Indonesia. Setidaknya dia banyak tahu lah cara meramu sebuah tim, formulanya gimana buat jadi juara, dia sangat tahu, sangat tahu. Dan ini yang tidak dimiliki oleh pelatih-pelatih lain. Mungkin secara keilmuan pelatih lain tahu ya cara melatih yang baik. Cuman di luar unsur melatihnya Teko itu tahu cara ngebuat skuadnya gimana, cara ngambil pemain yang gimana gitu. Nah, Teko tuh tahu. Nah, Teko ini kan juga sangat istimewa ya karena waktu di awal musim kita ingat Bali United itu malah berada di papan tengah kan. Iya. Awal-awal terus Teko juga sempat tidak mendampingi tim karena dia harus ke Brazil untuk lisensian dan ya kan Bali waktu itu dilatih sama asisten pelatih. Ya kan. Terus kemudian di putaran kedua Teko balik lagi baru tuh langsung. Ini salah satu ciri khas Teko juga kalau di Liga Indonesia adalah ngebut di putaran 2. Jadi di putaran 2 Teko selalu gaspol. Dia berapa kali tuh 9 kemenangan beruntun kayaknya deh itu. Udah gak kalah-kalah tuh dari dulu. Waktu di Persija juga dia gaspol di putaran 2. Awal-awal 2018 kan Persija itu malah ada di bawah. Di bawah ya betul. Akhirnya dia bisa kantor ke atas langsung. Nah sekarang juga balik kayak gitu. Dia kalau di fase putaran 1 kayaknya masih santai-santai dulu aja gitu. Nanti di putaran 2 dia baru gas abis. Nah faktor yang kedua kan menurut gue ya
selain Teko adalah komposisi tim Bali United yang sangat solid. Nah, apakah ini komposisi tim ini juga pengaruh dari Teko? Dia pintar untuk milih pemain yang kira-kira mana nih yang oke untuk timnya. Squad depth ya. Kedalaman squad. Kedalaman squad dari 2018 semenjak dia pegang Persija selalu Teko tuh selalu bisa membuat 2 tim bahkan 3 tim yang sama baiknya. Contoh nih di Bali United yang terakhir aja di sebelah kiri ada Ricky Fajrin, cadangannya Abduh. Masih ada Michael Ora satu lagi. Iya, betul. Itu ada 3 pemain yang siapapun yang bermain kualitasnya sama baiknya. Tinggal dia pilih yang mana yang cocok untuk lawannya saat itu. Tengah ada kapten Il Capitano Fadil Sausu yang sejak Bali United berdiri dia ada di situ. Udah pindah-pindah. Fadil Sausu, ada Rizky Pelu, Sidik Saimima, Mas Haryono, Bruonori. Iya. Teko tinggal milih nih siapa yang cocok untuk saat itu bertanding misalnya lawan. Saya selalu melihat misalnya melawan tim Jawa Timur itu yang kecenderungan yang bermainnya adalah Mas Haryono. Karena Haryono tahu cara menghadapi tim-tim Jawa Timur secara kultur, mungkin juga secara bahasa. Jadi kan kalau melawan Jawa Timur banyak pendekatan fisik ya. Nah, dan itu juga akan banyak adu fisik, selain itu juga adu psikologis. Mungkin Teko pasang Haryono di situ untuk katakanlah ada konfrontasi, dia masih bisa berbahasa daerah sesama Jawa Timur misalnya. Nah kayak gitu terus ada keseganan dari katakanlah ketika lawan Arema Jayus Haryono melawan Haryono beneran gitu. Itu kan pasti ada wah setidaknya ini senior nih Mas Har gitu. Nah faktor-faktor seperti itu Teko tuh udah tahu banget. Lawan tim yang cenderung taktikal Teko menurunkannya Brawanori. Walaupun Brawanori memang di sini vital ya, tidak tergantikan gitu. Jadi memang dia ganti-ganti gaya bermain terhadap adaptasi terhadap lawannya. Tadi ngomongin soal Jawa Timur, gue baru inget kemarin waktu Haryono main, bahkan Rafli pun sempat update story tuh. Rafli yang bilang apa? Kita sama-sama cari nafkah di sini. Mainnya jangan kan Haryono emang kayak gitu ya tipikal mainnya. Karakternya emang yang keras. Dan juga coach ngomongin kedalaman squad. Kayaknya Bali United bukan tim yang cerewet ya ketika para pemainnya dipanggil sama timnas. Kan ada beberapa tim tuh yang ketika pemain-pemainnya dipanggil ke timnas agak bahkan supporternya juga agak ngeluh. Ini gimana nih? Sementara kalau Bali kan Nadio dipanggil masih ada Wawan. Nah itu kedalaman squad juga kan. Yang pertama itu kedalaman squad. Nadio dipanggil ada Wawan. Di depan katakanlah saat itu Spaso dipanggil pun masih ada Lerby. Di sebelah kanan masih banyak, masih ada Gavin, masih ada Eki Taufik terakhir masuk. Masih ada Andika Wijaya, masih ada Dias Angga. Itu ada 4 posisi yang dalam banget kan gitu. Nah Teko tuh tahu, jadi ketika dipanggil timnas pun dia nggak bawel karena dia juga tahu kalau bawel ntar takut dirasain. Jadi secara pengetahuan tentang kultur sepak bola Indonesia, Teko dan Bali United itu udah sangat tahu. Dan bahkan Irfan Jaya yang jadi kesayangannya STY di timnas juga nggak terlalu dipakai kan di Bali. Iya, karena di putaran 2 ada Privat Barga di situ. Gitu. Sidik Saimima di Sleman kan? Iya benar. Dipanggil Lord. Di Bali juara. Sentilan dikit tuh. Iya maksudnya Teko tuh tahu cara memaksimalkan potensi siapa pemain yang dia bawa dimaksimalkannya gimana. Dia sangat tahu. Nah, kita ngomongin Bali juga. Bali ini agak kontradiktif sama Persebaya. Persebaya tuh kan dia sangat percaya dengan para pemain muda. Tuh dicoba Nando, terus banyak pemain muda lah, Marcelino. Nah, sementara kalau misalkan Bali dia sangat percaya dengan para pemain tua. Nah, itu gimana menurut coach? Bukan sangat percaya sih ya. Bali United mempercayai beberapa pemain yang tanda kutip sudah tua di posisi-posisi vital. Kita kan pernah ngedengar quotes ini, you can win anything with the kids katanya. Lu nggak bisa dapat gelar juara apapun dengan anak-anak muda. Jadi Teko kayaknya tahu waktu di Persija kita ingat ada Maman Abdurrahman dipercaya oleh Teko. Iya benar-benar. Berduet dengan Pacheco. Sekarang ada Leonardo Pamahu di situ. Iya yang umurnya udah 38 tahun. 38 ya. Jadi hampir setiap sektor Teko tuh punya pemain senior. Itu tuh kayak buat abang-abangan di tiap sektor gitu. Di sektor kiper ada Wawan Hendrawan. Umurnya 39 tahun. 39 Wawan. 39 Wawan. Bentar lagi 40. Wawan itu berarti punya temen setidaknya ada Nadeo, ada Reimas dan ada kiper satu lagi, 4 kiper di situ. Nah, terus di sektor back kurang tengah lagi, bentar. Geser dong. Oke, udah. Oke. Nah, di sektor tengah ada Il Capitano Fadil Sausu. Fadil Sausu benar. Berapa tahun dia? 36 kalau nggak salah umur Fadil Ada Mas Sausu. Haryono. Haryono 36 tahun juga. Nah, di sektor depan ada Ilyas Pasojevic. 34 tahun. Jadi di hampir setiap sektor Teko tuh punya pemain senior yang mendampingi. Teko bukan anti pemain muda, ada beberapa pemain muda, cuman pada beberapa part
Teko memang mempercayakan itu kepada pemain tua karena mungkin secara psikologis pemain senior ini lebih berpengalaman ya dalam menghadapi partai-partai genting. Iya, gitu. karena juga kan ada Irfan Jauhari sebelumnya yang di Bali United akhirnya juga dipinjam entah dijual ya ke Persis Solo dan sekarang akhirnya ke Persija. Padahal secara kualitas Irfan Jauhari sangat mengerikan kan. Nggak kalah, ada Irfan Jauhari, ada Marinus. Marinus. Siapa yang dari Aceh, Lan? Bukan. Miftahul Hamdi, Cristiano Ronaldo-nya tuh. Ada Miftahul Hamdi, ada Yabes Roni juga belum dipasang-pasang nih. Masih di bench terus ya itu karena Teko tuh skuadnya gemuk. Dengan skuad gemuknya mereka masih sangat berkualitas. Ibaratnya di kanan aja Gavin gak main-main kan. Iya betul. Tapi pada saat-saat tertentu Gavin dipercaya untuk main. Di depan sekarang di terakhir Teko selalu pakai Privat Mbarga, Ilyas Pasojevic dan Stefano Lillivali. Betul. Irfan Jaya masuk ketika tim ini butuh serangan yang agak ngebut di depan. Betul. Lerby masuk ketika tim ini butuh katakanlah ketinggalan gol. Jadi Teko punya pattern di final lap gitu, patternnya di situ. Jadi itu yang membuat Irfan Jaya tidak bermain. Yabes Roni tidak bermain. Remas tidak bermain. Dan ya tadi ngomongin soal Spaso ya. Kan Spaso ini nggak dipanggil timnas juga kan. Bahkan ya Spaso kayaknya rasanya nyentil STI sih kalau menurut gue. Dia ngepost di IG, dia bilang lumayan bagus ya untuk pemain tua yang kecapean di latihan. Oh, dia pernah disentil di latihannya capek ya? Karena kalau misalnya STY kan dia lebih suka dengan pemain yang fisiknya bagus, yang selama 90 menit nggak ngoyo. Rasanya dengan Spaso kan juga sekarang jadi top skor ya. Top skor. Ini ajang pembuktian juga sih untuk Spaso bahwa dia rasanya pantas untuk menjadi ujung tombak dari timnas Indonesia. Untuk Spaso selama dia bermain sejak 2015 kalau nggak salah deh, 2015 Piala Presiden Spaso kan juara tuh. Terus 2016 nggak ada liga karena dibekukan PSSI. 2017 itu dia juara dengan Bayangkara FC. 2018 dia juara. Dia nggak juara. 2019 dia juara. Sekarang juara lagi. Jadi untuk Spaso memang salah satu penyerang terbaik yang ada di Indonesia saat ini ya. Semenjak dia di PSM dulu di PSM pun dia goal getter yang cukup oke banget. Jadi memang untuk Spaso nggak tahu ya STY pertimbangannya apa karena mungkin STY juga punya pakem pemain harus nurut dengan polanya STY. Ya mungkin Spaso dinilai tidak bisa tune in ke dalam regulasi itu mungkin nggak tahu juga kenapa STY tidak memanggil Spaso sampai saat ini. Cuman dia bisa membuktikan di liga domestik kan gitu. Dengan si Spaso bisa cetak banyak 20 berapa sekarang ya dia? 22 dia gol. Unggul 2 gol dan masih ada satu pertandingan dari Ciro Alves. Oh Ciro. Persikabo si Ciro sekarang 20 gol. Oh Ciro oke juga ya. Iya, dan menurut gue sih emang Spaso adalah tipe poacher yang sangat oke sih. Dan rasanya gak ada alasan untuk, kan kemarin udah ada Clock tuh dipanggil. Yang udah pasti untuk timnas SEA Games ya. Gue rasa satu slot lagi harusnya diisi sama Spaso sih. Karena Indonesia rasanya gak punya nama lain untuk jadi poacher di depan. Di posisi nomor 9 memang yang ya statistik udah membuktikan ya. Iya, betul. Statistik penyerang dari apa sih? Dari gol dan assist. Ya itu golnya sekarang udah terbaik se-Indonesia gitu. Iya. Ya tinggal STI aja gimana nih. Dan dia rasanya karena kita dinominasi pemain muda, rasanya Spaso bisa jadi abang-abangan yang baik sih untuk memimpin lini serang timnas Indonesia. Nah itu nggak tahu. Soal jadi abang-abangan baik kan kita nggak pernah tahu. STI pasti punya penilaian tersendiri. Dulu juga Ilham Jaya Kusuma suka jadi top skor di liga domestik. Cuman dia jarang dipanggil ke tim nasional juga. Dia baru dipanggil akhir-akhir karirnya ketika Piala Piala Tiger saat itu. Mulai dipanggil oleh Peter Witt. Jadi memang ada di Indonesia itu ada seperti walaupun lu top skor ya lu belum tentu dipanggil timnas gitu. Nah ini yang terjadi dengan Spaso sekarang, dia top skor tapi belum dipanggil timnas. Belum juga dipanggil oleh Sintayong. Karena semenjak zamannya Sintayong dia belum pernah dapat caps kan untuk bermain bersama timnas senior. Kalau dipanggil TC kayaknya gue rasa pernah. Tapi ketika dipanggil untuk bermain untuk dapatkan caps bersama timnas itu belum. Oke, kita ngomongin Bali United lagi nih. Faktor ketiga adalah faktor Privat dan Eber Besa di putaran kedua. Menurut lo gimana? Iya tentu. Privat Mbarga dan Eber Besa. Sebuah pertanyaan adalah ketika kenapa Melvin Place akhirnya dilepas oleh Bali United. Padahal kita tahu ya Melvin Place kalau di luar negeri mungkin kayak Thomas Muller mainnya. Penafsir ruang gitu. Dia tuh jago memanfaatkan ruang. Punya teknik yang bagus. Terus salah satu pemain yang
otaknya jalan gitu. Loh, kenapa tiba-tiba dibuang tuh? Ternyata jawabannya adalah itu. Bali United butuh pemain yang lebih ngebut dan lebih fit secara mentalitas, secara semangat dan secara penampilan di lapangan. Kita lihat kan, lihat Privat Mbarga, fit sangat fit untuk ukuran Liga Indonesia gitu. Bandingkan dengan siapa misalnya di pemain asing yang baru masuk lagi putaran 2 dengan Bruno misalnya di Persib. Itu kan belum langsung tune in ke tim ya. Betul. Nah, si Privat ini dengan Eber langsung bisa klop gitu. Nah, itu faktor yang Teko juga mungkin punya penilaian lebih terhadap Privat ketika mungkin dia seleksi atau udah ngelihat di ini kan pernah ketemu di Piala AFC sama Privat. Jadi kayaknya dia yakin dan kebetulan Privat tampil sangat baik di putaran 2 dan membuat faktor Bali United menjadi juara yaitu adanya Privat Mbarga dan Eber Besa. Betul sekali. Tapi ngomongin soal Privat dan Eber Besa ini kan berarti pembelian yang sangat oke Oke banget untuk Bali United di putaran kedua. Dan apakah Bali United ini merupakan tim yang menurut lo ketika di putaran kedua tim yang paling oke lah dalam pembelian pemain? Atau ada klub-klub lain tuh? Di putaran 2 ya untuk pembelian pemain yang masuk ya oke ya. Ada Eki Taufik itu fullback kanan, salah satu fullback kanan yang bagus di Indonesia. Ada Abdul Lestaluhu. Udah mereka punya Ricky Fajrin, punya Michael Orah, ditambah Abdul Lestaluhu itu membuat Teko tinggal merem aja buat milih siapa yang bermain saat itu. Ada Privat Mbarga di flank kanan, ada Eber Besa di gelandang. Ya udah itu Teko punya intuisi yang bagus untuk merekrut pemain untuk posisi yang tepat di saat yang tepat. Di saat yang tepat karena putaran 2 itu membutuhkan bensin yang full kan. Iya benar. Bali itu nggak kehabisan bensin sampai akhir. Benar. Tapi juga ini agak sedikit, gua nggak tahu ya. Ini mungkin kalau gua ngelihat di Jaga Digital, ini agak orang-orang agak bertanya-tanya. Kan Bali United juga itu kalau nggak salah sampai sekarang itu pemainnya belum ada yang terpapar COVID. Oh iya. Iya kan? Iya. Itu mungkin juga jadi keuntungan buat Bali, sepakat nggak lo? Kalau itu ya keuntungan lah karena beberapa tim kan turbulensi gara-gara beberapa pemainnya kena COVID H-1. Iya, jadi mereka kan latihan di H-3, H-2, tiba-tiba H-1 kena COVID. Itu artinya di hari pertandingan pelatih harus memutar otak buat misalnya lu udah siap dipasang nih besok, tiba-tiba lu nggak bisa siap. Jadi harus pakai yang lain lagi yang tidak dilatihankan gitu. Nah itu tuh cukup mengganggu. Jadi pemain yang main adalah pemain yang hasil tesnya PCR-nya lolos. Itu belum tentu pemain yang saat kemarin-kemarinnya latihan itu kan gitu. Sedangkan Bali terhitung mulus saat itu. Kenapa nggak kena COVID? Ya kita tanya ke LIB. Iya. Tapi gue rasa itu ini juga sih coach. Maksudnya dengan kedalaman squad yang ada ya rasanya kalaupun misalkan ada, mereka juga nggak kebingungan. Karena balik lagi mereka kan punya pemain-pemain yang sangat oke di sisi itu. Anggaplah satu pemain COVID, mereka punya kedalaman squad yang oke. Backingan yang 1-1 lah. Iya. 1-3 bahkan. Iya kan? Dengan pemain-pemain yang ya kecuali COVID-nya langsung 20 gitu ya. Baru. Kalau misalnya cuma 1-2 katakanlah kemarin Bali United kena 1 atau 2 yang COVID, katakanlah Haryono kena gitu, masih ada Pelu. Katakanlah Haryono dan Pelu kena, masih ada Fadil Sausu dan Sidik Saimima, masih ada Bro Anwari di situ. Jadi Teko memang hampir menguasai keadaan dengan opsi-opsi ketika pemain tidak bermain. Oke. Gitu. Nah, coach, faktor terakhir nih ya yang menurut kita ini Sobat Sporty Bali bisa jadi juara dengan bermainnya liga di Pulau Dewata. Tuh. Gimana tuh menurut lo? Bermain di Bali ya. Iya. Yang notabene adalah kandangnya Bali United walaupun Bali United mengklaim ya kandang kita di Wayan Dipta bukan di Kompiang, bukan di Iya, tapi kan Iwayan Dipta juga di Bali, Pak. Iya, maksudnya mereka tidak bermain di Iwayan Dipta gitu. Mereka bermainnya di stadion yang lain gitu. Cuman dengan mereka tampil di Bali di 2 series bahkan di 4 dan ke-5 ya tentunya itu menambah keunggulan lebih. Cuman menurut saya sih tidak terlalu banyak ya. Ya lumayan lah gitu, tapi nggak banyak banget. Kalau katakan ada tim lain yang sentralisasi di kota mereka gitu ya, belum tentu juga mereka bisa juara di sana karena secara kedalaman skuad Bali memang kuat gitu. Ditambah dengan main di Bali makin-makin. Tuh kayak lu udah ganteng banget ditambah punya mobil bagus gitu. Ya jadi cewek-cewek kan nempel kayak gitulah si analoginya. Memang menguntungkan. Tapi selain bermain di Bali mereka juga sudah punya modal dengan skuad yang bagus, pelatih yang bagus.
Ya emang dari segala sisi mereka udah siap lah. Bahasanya seperti itu, dari segala sisi mereka sangat kuat. Karena juga si Teko juga bilang bahwa Bali United itu udah bersiap sebelum pemain-pemain tim-tim lain itu siap. Kayak ini ada quotes dari Teko. Kerja keras tim, saya pikir kami adalah tim pertama yang berlatih di tahun lalu. Pada tanggal 8, kamu bisa tanya kepada pemain. Di putaran kedua, saya tidak memberikan libur. Pemain kerja keras. Nanti pemain baru akan libur karena tanggung jawab kami sudah selesai. Terus dia juga bilang, saya pikir kunci dari tim kami bisa membawa pemain baru di putaran kedua, membuat tim lebih bagus dan kompak. Nikmati saat latihan dan saat bertanding. Pemain baru yang datang memberikan aura baru di tim. Ya itu benar. Apa yang dikatakan Teko artinya Teko secara internal di wilayah dia ya, di wilayah kepelatihan dan di wilayah ke pemain internal tim, Teko udah melakukan do a great job. Benar. Nah, soal dia main di Bali itu kan sebetulnya urusan manajemen dan urusan pihak LIB ya. Kenapa memutuskan di situ? Itu sebetulnya udah di luar kuasa Teko. Tugas Teko adalah menyiapkan aja timnya bagus, main bagus, nggak habis bensin, nggak banyak cedera, nggak banyak cincong. Yang penting kemenangan 3 poin. Ditambah main di Bali ya udah cocok. Iya. Jadi terlepas dari apapun yang digunjingkan orang-orang di luar sana, menurut gua mungkin lo juga sepakat bahwa Bali memang rasanya berhak untuk mendapatkan gelar juara di musim ini. Sepakat? Ya tiap musim ya memang selalu ada inilah. Setiap musim yang juara apalagi sejak era Liga 1 pasti selalu ada dalam tanda kutip kontroversinya gitu. Ya begitulah sepak bola kita gitu. Betul. Cuman sekali. Ya bagaimanapun Bali sudah menyiapkan segalanya dengan maksimal gitu. Ya karena dari awal tim ini emang disiapkan untuk menjadi tim juara. Iya, dan mereka juara. Betul. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Bali United. Selamat Semeton. Dan ya silahkan. Sampai jumpa lagi episode mendatang.